apakah tindakan Dedi ini legal dan sesuai Pancasila, Prof? Ya, kita sedikit agak bicara secara filosofis ini. Kita memang punya Pancasila. Dan sila pertama itu jelas, ketuhanan yang Maha Esa. Dan nilai-nilai ini, Mas, sebenarnya dari apakah itu untuk kehidupan biasa atau dalam nanti kehidupan hukum, ini sebenarnya menjadi namanya kaidah penuntun. Dalam hal apa? Dalam hal pembentukan dan juga penegakan hukum di Indonesia. Nah, kita kan mengenal ini negara hukum. Sebenarnya Leicester-nya atau bintang pemandunya sila pertama ini. Jadi bintang pemandu itu artinya nanti menjadi pedoman. Kita mengarah kemanapun, kita senternya satu itu, ketuhanan yang Maha Esa. Selain juga sila-sila yang lainnya itu. Jadi menjadikan nilai ketuhanan yang Maha Esa sebagai landasan pelarangan misalnya terhadap LGBT itu menurut saya ya sah. Dan itu bukan tindakan yang diskriminatif terhadap apa? Orang yang tidak berketuhanan dan bukan, menurut saya nih, bukan perbuatan yang bertentangan dengan HAM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan. Kembali lagi di segmen Tanya Profesor di momen-momen yang masih lebaran. Iya. Izin ya, Prof. Suteki, juga Puan dan Tuan semua. Semoga kita semua mendapatkan ampunan, paham kita diterima. Tapi ada yang pilu, Prof. Di suasana Syawal Ramadan ini, kabar pilu itu kita negeri Muslim terbesar. Ya. Cuman yang trending itu pasangan gay. Alhamdulillah, ya. Ya, jadi kemarin viral itu soal Deddy Corbuzier yang undang pasangan gay, yaitu Ragil dan Fred di podcastnya, Close the Door. Nah, ini saya coba bacakan 2 paragraf dari JPNN. Undang pasangan gay, Ragil dan Fred di podcast Deddy Corbuzier Panen Hujatan. Presenter Deddy Corbuzier kembali menjadi perbincangan netizen usai mengundang pasangan gay, Ragil Mahardika dan Fred di podcast miliknya pada Sabtu 7 bulan 5. Deddy Corbuzier dicap malah ikut memberikan panggung terhadap LGBT. Kalau kita lihat thumbnailnya memang agak provokatif ya, Prof. Ya, thumbnailnya kurang lebih seperti ini. Jadi isi thumbnailnya itu ada tulisan pasangan gay viral. Di bawahnya itu ada konten sensitif. Lalu judulnya dia menulis tutorial jadi gay di Indo tanda seru sama dengan pindah ke Jerman, kurung buka tonton sebelum ngamuk, kurung tutup Ragil and Fred. Nggak tahu ini model penulisan model apa. Cuman memang seperti itu. Saya ingin bertanya pada Prof. Suteki, apa pesan terbuka Prof. Suteki terhadap Deddy Corbuzier ini? Ya, setahu saya Mas Deddy Corbuzier itu kan sudah memeluk agama Islam ya. Setahu saya itu ya. Dan ketika seseorang sudah merasuk agama Islam, dia itu harus konsisten untuk apa? Menjalankan beberapa hal pokok. Yang pertama menyangkut ketauhidan, berarti kan ini persoalan teologi. Itu persoalan bagaimana menauhidkan tauhid kepada Allah ya, menuhankan Allah itu sebagai satu-satunya Allah yang pantas untuk disembah. Kemudian yang kedua, otomatis juga menjalani ibadah sesuai dengan ajaran Islam. Lalu yang ketiga, melakukan muamalah itu pun harus sesuai dengan ajaran Islam. Jadi harus ngerti mana tindakan yang dihalalkan, mana yang diharamkan, itu semua ada tuntunannya, kan begitu ya? Nah, kalau menurut saya tidak ada istilah mu'alaf atau non-mu'alaf. Nah, kalau menurut saya kan sudah menjadi kewajiban bagi setiap Muslim untuk melakukan dakwah. Menuntun para mu'alaf ini untuk memahami dan juga menjalankan syariat Islam, termasuk di dalamnya tentang hukum terhadap suatu perkara. Nah, kan ada halal, haram, mubah, ya Mas, sunnah, itu kan jelas ada makruh, semua. Makruh. Nah, dalam hal ini termasuk LGBT. Nah, sebelum saya lebih lanjut itu kita harus tahu dulu bahwa LGBT itu kan sebuah singkatan ya yang memiliki arti ada lesbian, ada gay, biseksual dan juga transgender. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami dulu. Kalau lesbi itu biasanya kan ya
antara wanita dengan wanita, gitu ya Mas ya. Betul. Kalau Betul. gay itu berarti menyukai sesama jenis tapi laki-laki, kan itu Ya. biasa kita sebut Homo juga kaum sama. homo ya. Ya. Kalau bahasa gaulnya itu hombreng gitu. Lalu ada biseksual itu ya berarti dua kan, bi ya, jadi laki perempuan penyuka kedua-duanya itu. Lalu transgender itu berarti ketidaksamaan dari identitas gender yang diberikan kepada orang tersebut dengan jenis kelaminnya. Dan seorang transgender biasanya juga bisa termasuk dalam orang yang homoseksual, biseksual, atau juga heteroseksual. Nah, ini kita harus pahami dulu. Nah, kemudian Islam itu kan jelas mengharamkan LGBT. Terutama yang kita sekarang itu persoalan gay itu ya. Sebagaimana ya dulu kita sudah pernah membaca di Quran juga ada, sampai sekarang juga masih ada, bagaimana kisah Nabi Lut ya, yang oleh Allah itu diperintahkan untuk melarang perbuatan liwat kan gitu ya, apakah perempuan atau juga apalagi yang kita maksud dengan kaum Sodom dulu kan laki dengan laki yang melakukan sodomi itu. Nah, tadi sudah disebut ya, dulu kita kenal adanya liwat atau juga kalau untuk laki-laki itu ya, kemudian yang lesbian itu untuk perempuan. Nah, dengan demikian maka kita sudah paham betul dari sisi agama Islam itu jelas itu adalah perbuatan haram yang oleh Allah dikatakan sebagai perbuatan yang keji dan juga melampaui batas. Nah, ini dijelaskan betul di surat Al-A'raf ya, ayat 80 sampai 81. Ini supaya kita tahu dulu ya Mas ya, ini pijakan kita. Kita tetap, kalau saya tetap pegangan itu agama dulu. Allah berfirman dalam bahasa Indonesia artinya begini ya, dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu. Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Nah, jadi kalau diminta tadi nasihat terbuka, ya saya nasihatkan kepada Mas Dedi ya untuk berhenti mempromosikan atau mempropagandakan perbuatan keji dan terlarang ini. Kalau perlu, menurut saya ya dihapus itu konten tentang promosi dalam tanda kutip ya, itu LGBT ini. Nah, jika misalnya masih mau berbincang ya, tadi saya singgung sedikit ini persoalan LGBT itu harusnya dilakukan secara proporsional. Jadi diundang itu misalnya ada pasangan LGBT ya gay katakanlah begitu, lalu diundang juga ada ahli agama, ada ahli kesehatan kan itu toh. Dan dalam hal ini sehingga tidak terkesan apa ya pembahasan yang propaganda gitu ya atau yang promotif. Tetapi kita atau maksudnya saya sarankan untuk melakukan pembahasan secara proporsional. Nah, kemudian soal nanti pilihan, ya ini kan soal pilihan. Pilihan akhir dari para pemirsa, bolehlah ya kita serahkan pada pribadi masing-masing. Tapi dalam hal ini pembahasannya harus komprehensif, ya komprehensif. Khususnya bagi negara kita ini ya, saya bolak-balik ngomong, ini adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Saya sebut sebagai religious nation state. Ini perhatikan betul ini. Oke. Baik. Prof. Suteki, pertanyaan lanjutan saya, jadi tindakan Deddy Corbuzier itu kan seolah-olah menyediakan panggung kan gitu ya, menyediakan panggung bagi LGBT. Apakah tindakan Deddy ini legal dan sesuai Pancasila, Prof? Ya, kita sedikit agak bicara secara filosofis ini. Kita memang punya Pancasila. Dan sila pertama itu jelas. Ketuhanan yang Maha Esa. Dan nilai-nilai ini, Mas, sebenarnya dari apakah itu untuk kehidupan biasa atau dalam nanti kehidupan hukum, ini sebenarnya menjadi namanya kaidah penuntun. Dalam hal apa? Dalam hal pembentukan dan juga penegakan hukum di Indonesia. Nah, kita kan mengenal ini negara hukum. Sebenarnya ini Leicester-nya atau bintang pemandunya sila pertama ini. Jadi bintang pemandu itu artinya nanti menjadi pedoman. Kita mengarah kemanapun, kita senternya satu itu. Ketuhanan yang Maha Esa. Selain juga sila-sila yang lainnya itu. Jadi
menjadikan nilai ketuhanan yang Maha Esa sebagai landasan pelarangan misalnya terhadap LGBT itu menurut saya ya sah, dan itu bukan tindakan yang diskriminatif terhadap apa? Orang yang tidak berketuhanan, dan bukan menurut saya nih, bukan perbuatan yang bertentangan dengan HAM. Nah, Pancasila itu kan sebagai pandangan hidup bangsa kita. Kalau saya mengatakan ini sebagai prinsip, kayak resepnya dokter itu loh Mas. Karena posisi moral itu memang harus kita tetapkan sebagai prinsip. Prinsip itu suatu ajaran yang tidak boleh ditawar sebenarnya, ya. Atau dalam bahasa filsafat disebut sebagai imperatif yang kategoris. Jadi perintah yang tidak boleh ditawar. Nah, memisahkan persoalan LGBT dengan agama itu sama artinya kita meniadakan fungsi Pancasila sebagai way of life bangsa Indonesia tadi, yang tadi sebenarnya dari sisi moral itu merupakan prinsip, merupakan ajaran yang tidak boleh ditawar. Ketuhanan yang Maha Esa berarti kita, kalau kita lebih terjemahkan lebih konkret, ini adalah agama-agama di Indonesia. Nah, sekarang kita tanya, apakah agama-agama di Indonesia itu membolehkan dilakukan membolehkan LGBT atau orang laki-laki menyukai laki-laki, kemudian apalagi kok sampai melakukan pernikahan gitu ya, melakukan pernikahan antar sesama jenis. Nah, jadi kita dengan Pancasila itu mestinya paham betul bahwa Pancasila itu menjadi leitern, bintang pemandu tadi. Jadi tadi saya katakan kalau kita mau konsisten ya kita harus menyatakan dan berani menyatakan bahwa LGBT itu bertentangan dengan Pancasila. Nah, yang aneh itu kan ada kelompok-kelompok yang pro LGBT itu justru menggunakan apa? Landasan ini Mas, kemanusiaan dan hikmah kebijaksanaan katanya. Sebagai tameng untuk berlindung ini. Berlindung LGBT itu, wah ya harus diberikan hak gitu ya. Ini kan manusiawi, wah ini macam-macam ini, dan jangan kemudian dikriminalisasikan gitu. Ini tamengnya di sila kedua dan sila keempat. Nah, menurut saya ini kan sesuatu hal yang jelas tidak benar. Karena apa? Kalau kita naikkan ke sila pertama, ini jelas dari sisi agama manapun LGBT itu bertentangan dengan sila pertama. Berarti apa? Ya ini bertentangan dengan Pancasila. Loh kan itu jelas loh. Oke, baik. Oke, Prof. Kalau dalam masalah bahasan orientasi seksual dan juga bahasan moral, dalam perspektif hukum Indonesia itu posisi dari LGBT itu seperti apa, Prof? Untuk hal ini ada 4 hal ya untuk perlu saya tekankan terkait dengan hubungan antara LGBT dengan hukum dan juga dalam perspektif HAM. Yang pertama, kita menjalankan hukum itu bukan hanya dengan logika, tetapi juga rasa. Itu prinsip yang pertama yang harus kita pikirkan. Artinya, kalau kita bercermin pada pendapat-pendapat yang berkembang itu seringkali kan berhukum itu tampaknya hanya dari sisi positivisme namanya. Jadi yang penting tidak tertulis di peraturan berarti boleh kan itu kan. Padahal tadi saya katakan boleh dan tidak boleh itu kita harus merujuk pada beberapa hal, apakah itu aspek moral, aspek agama, dan juga terkait dengan hukum. Jadi artinya kita menjalankan hukum itu tidak hanya terlepas dari persoalan yang hanya menjalankan hukum secara positivistik, tapi kita harus juga memikirkan aspek moral dan juga aspek agama. Itu yang sering saya katakan bahwa no law without moral, no moral without religion. Nah, jadi artinya logika itu tidak cukup ya untuk logika hukum maksud saya itu tidak cukup memikirkan aspek apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Taruhlah misalnya kita lihat di KUHP itu kan memang tidak ada kata-kata LGBT dan macam-macam. Tapi bukan berarti lalu kita membolehkan. Kenapa? Tadi ada persoalan agama, ada persoalan moral. Mungkin orang akan mengatakan, loh, moral yang mana? Loh, moral itu sifatnya umum. Lintas ras, lintas suku, lintas etnis, dan seterusnya. Jadi sebenarnya moral itu sifatnya umum.
Nah, pertanyaan kita kan apakah misalnya LGBT itu sesuai dengan aspek kejujuran, berarti aspek fitrah. Kalau fitrahnya itu kan ya laki-laki suka perempuan kan itu kan, perempuan menyukai laki-laki. Ini hukum Allah sudah berjalan. Fitrahnya ya begitu gitu loh. Lalu dari sisi merugikan, apakah misalnya LGBT dan lesbian itu, lesbian dan gay taruhlah begitu, itu merugikan orang lain loh. Kalau kita ngomong jangka ke depan, coba Anda bayangkan kalau laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan, kira-kira apa yang terjadi? Nah, ini tidak sesuai dengan sunatullah. Manusia akan punah, kan itu kan? Ada kepunahan. Orang nggak suka, tidak berarti apa? Tidak akan melahirkan keturunan yang baru. Lalu dari sisi keadilan, ya adilkah misalnya kita ketika misalnya seorang laki-laki itu mencurahkan hasratnya itu kepada seorang laki-laki. Nah, kalau saya katakan kan, wah itu kayak main anggar itu ya, bendung-bendungan. Maaf ini agak nggak, maksudnya dari sisi apapun itu kita lihat itu tidak bisa kita iyakan atau tidak kita benarkan. Betul sekali. Lalu yang kedua, kalau kita lihat lokus ya, kita ini kan Indonesia ya. Orang mengatakan Indonesia, NKRI macam-macam. Loh, kalau kita ngomong Indonesia dengan Pancasila itu tadi yang kita sebutkan, loh kita mestinya punya frame yang berbeda dengan ala-ala Eropa, ala Amerika atau ala liberalisme. Kan begitu kan? Betul. Loh, mestinya begitu. Artinya kita sebagai bangsa Indonesia kan dikenal sebagai bangsa dengan penuh nilai yang itu oriental dan transenden. Nah, itu aspek ketuhanan ya, kemudian aspek mistisisme. Ini bukan mistik ya, tapi mistisisme. Jadi ada sesuatu yang dibalik fisik itu yang harus kita pahami juga. Tidak metafisik ya metafisik atau lebih tepatnya ke mistisisme. Jadi ini orang berpikir tidak hanya berdasarkan apa yang tampak yang serba empirik, tetapi apa yang ada di balik itu. Nah, ini persoalan tadi, persoalan moral, persoalan apalagi rasa, dalam arti itu bukan hasrat birahi tidak, tapi tadi kita kembalikan kepada persoalan fitrah manusia itu. Nah, artinya kita tidak bisa kemudian mengidentifikasi dengan gaya-gaya Amerika, Eropa atau bangsa-bangsa yang serba liberal itu. Bahkan kadang kalau dengan demikian seolah-olah kita ini mau mati-matian memperjuangkan ya tahu prinsip-prinsip liberal, HAM liberal macam-macam itu yang ala Eropa dan Amerika itu. Nah, jadi itu yang tidak pas kalau kita kaitkan dengan kondisi kita lokus, di Indonesia, lokus ya dengan Indonesia itu. Nah, dengan demikian kita pun berhukum itu juga harus memperhatikan aspek-aspek yang sifatnya tadi aspek moral dan juga aspek agama itu. Lalu yang ketiga, kalau kita membaca HAM, ya HAM itu kan juga sebenarnya dituangkan baik di Undang-Undang Dasar 45 maupun di Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 Mas tentang hak asasi manusia. Tapi kita harus paham juga bahwa hak asasi manusia yang kita anut itu bukan HAM yang universal, tapi HAM yang sifatnya itu partikular. Artinya apa? HAM yang dijalankan di Indonesia, lagi-lagi ya kita ngomong Indonesia, itu bisa dibatasi oleh apa? Oleh namanya agama, oleh namanya moral, oleh namanya hukum. Nah gitu loh. Ini bisa dibatasi ya. Jadi ya artinya tidak bisa dijalankan secara sebebas mungkin ya tanpa ada pembatasan yang tadi saya sebutkan. Dan itu dituangkan baik itu dalam konstitusi kita maupun di dalam undang-undang tentang HAM. Ya, jadi dengan demikian nah, kita juga berhukum itu tidak boleh hanya mengandalkan tadi persoalan logika saja, tapi kita harus mengagungkan persoalan keluhuran umat manusia untuk apa ya supaya harkat martabat ini kita tetap menjadi manusia yang mulia, bukan manusia yang terendah. Dan kita kalau lihat dari sisi sejarah itu memang tadi saya katakan HAM kita itu bukan HAM yang universal, tetapi HAM yang partikular gitu. Iya, partikular. Baik. Ya, terus lagi terakhir pertanyaan saya. Kadang isu LGBT itu kan erat kaitannya dengan diskriminasi, Bro. Nah, bagaimana soal isu diskriminasi yang dialami LGBT di mata hukum? Menurut kita? Ini tampaknya pembicaraan sebenarnya agak panjang nih, karena kita harus mengawali itu dari statement dari WHO ya. WHO itu kan sudah menghapus ya LGBT itu dari penyakit mental, kan gitu.
Nah, menurut WHO itu LGBT adalah perilaku normal, ya bukan kelainan mental. Bahkan sebagai wujud pengakuan terhadap tadi eksistensi kaum LGBT itu telah ditetapkan Hari LGBT sedunia. Dan ada sekitar 14 negara yang membolehkan pernikahan sejenis loh Mas. Dan hanya 3 negara yang menganggap LGBT sebagai kriminal. Nah, jadi LGBT itu kan dikatakan bukan lagi sebagai perilaku individu, melainkan sudah menjadi sebuah gerakan global yang terorganisir di seluruh dunia, termasuk di Indonesia ini. Nah, itu bisa disebarkan lewat berbagai kampanye, Mas. Itu sudah artinya dari sisi internasional gerakan ini sudah masif. Apakah itu di Asia, termasuk ya di Indonesia sudah ada program-program bagaimana ada prakarsa yang disebut dengan Being LGBT in Asia. Itu merupakan hasil dialog dan dokumentasi komunitas LGBT nasional Indonesia pada tanggal 13 sampai 14 Juni 2013 di Bali. Nah, itu kan dikatakan sebagai bagian dari prakarsa Being LGBT in Asia. Nah, ini dilakukan oleh UNDP dan juga USAID. Nah, jadi kalau kita lihat semacam ini, kok ya kalau kita mau memperlakukan hal yang lain-lain kan agak riskan juga. Artinya kalau kita melakukan pembatasan-pembatasan itu berarti apa? Nanti dinilai ada diskriminasi itu. Betul. Karena apa? Di lain yang tadi Mas, yang sudah saya sampaikan tadi Mas, itu juga ada mereka itu memasarkan ada program yang memasarkan dan mengkampanyekan program-programnya melalui berbagai sarana dan juga berbagai cara-cara yang lain lah. Itu ada yang lewat jalur pendidikan ada jalur akademik, ada yang melalui jalur sosial budaya, ada yang melalui jalur jaringan atau komunitas, ada yang melalui jalur bisnis, ada yang melalui jalur politik. Loh, ini kalau kita lihat Mas, waduh, masif dan duitnya itu ada gitu loh Mas. Nah, jadi sekali lagi kalau kita lihat dari sisi ini, memang kalau kita melakukan hal yang sifatnya itu melarang atau membatasi itu mungkin terkesan itu ada dikaitkan dengan aspek diskriminasi. Jadi dengan program-program tadi saya katakan bahwa itu sangat jelas sekali bahwa propaganda LGBT itu merupakan sebuah konspirasi global. Ya, ini konspirasi global yang akan membawa bahaya besar bagi negeri ini, kita ngomong Indonesia dan juga penduduknya. Karena apa? Ya penyebaran LGBT itu kan bisa kemudian secara masif dan seolah-olah ini dilegalkan gitu ya. Sementara tadi kita sudah bahas bahwa ini bertentangan dengan Pancasila. Kalau dari sisi hukum memang belum ada pernyataan bahwa LGBT itu sebagai tindak pidana atau sebagai kriminal, kita belum menemukan itu. Makanya tadi saya ngomong di depan ini kan kita ngomongnya jangan dari sisi hukum positivistik gitu loh. Jangan beraliran positivistik, tapi kita harus lebih jauh bahwa ini Indonesia sebagai negara yang sifatnya religious nation state, maka kita hendaknya mulai untuk membatasi, tapi bukan dengan tadi mengatakan untuk melakukan diskriminasi itu. Oleh karena itu, ya kita harus menolak begitulah menolak dan juga melawan seluruh lapisan masyarakat itu mestinya menolak dan melawan. Nah, perlawanan itu memang harus ada sanksi kalau menurut saya, sanksi bagi para pelaku. Karena kalau tidak ada sanksi, ya apa gunanya kita misalnya berhukum? Karena memang salah satu fungsi hukum itu apa? Untuk sebagai sarana untuk mencegah dan membuat jera para pelaku kriminal. Nah, kalau tidak ada sanksi, ya apa gunanya tadi saya katakan hukum. Nah, apakah kemudian sanksi ini bersifat diskriminatif? Nah, mungkin bisa dikatakan iya. Tapi kan ini diskriminasi itu diperbolehkan untuk apa? Mencegah maraknya kejahatan seksualitas tadi. Yang tadi saya katakan itu memang dari sisi agama itu diharamkan, kan itu kan? Tapi dari sisi diskriminasi yang kemarin kita bahas mengenai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 itu tidak termasuk, Mas. Karena diskriminasi yang dimaksud di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 itu kan penghapusan diskriminasi
berdasar atas ras dan etnis. Nah, sedangkan LGBT ini tidak terkait dengan ras dan etnis, tapi menyangkut perilaku yang menyimpang dan bertentangan dengan Pancasila serta haram dalam perspektif agama. Oke, baik, luar biasa ya. Profesor Teki, terima kasih atas waktunya dan juga ulasannya yang cukup menarik ya. Terima kasih juga pada Puan dan Tuan yang sudah menonton sampai di sesi pertanyaan terakhir, pertanyaan keempat dalam soal mengenai undangan pasangan gay ya, Ragil dan Fred di podcastnya Deddy Corbuzier. Luar biasa. Tetap stay tune terus di channel Prof. Suteki, tonton video-video kami sebelum-sebelumnya dan juga nantikan video-video kita ya. Karena kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Ya, baik. Terima kasih Prof. Suteki, terima kasih Puan dan Tuan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.